Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Taklim RW 17 Perumahan Puri Harapan yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Para bapak sekalian, pengurus RW, para pengurus RT, syukur alhamdulillah atas izin Allah di malam yang baik dan mulia ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di majelis taklim yang mulia ini dalam rangka kita mencari tambahan bekal pengetahuan sebagai modal kita hidup di dunia dan menggapai kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu berikan kemampuan dan kemauan serta istiqomah dengan ajaran dan sunnahnya dan memperoleh syafaatul uzmahnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup panjang juga waktu yang dikasih ke saya, kurang lebih 1 jam. Saya jadi kepikiran waktu berangkat tadi. Saya lupa bilang kalau malam ada taklim. Begitu berangkat istri saya nanya mau kemana? Ke taklim. Dia berarti kudu paham Pak karena malam Jumat. Tiba-tiba pemandu acara ngasih waktu agak panjang, saya jadi kepikiran juga. Kalau orang sini udah biasa malam begadang ngobrol di sini ya. Ya mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti bisa diterima dan bisa dipahami, dan mudah-mudahan juga tidak puas sehingga ada kemauan, keinginan terus untuk mengkaji dan menggali ilmu. Para bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati, nanti akan datang satu masa. Apakah masa itu sudah ada di saat kita ini atau belum? Ataukah memang sudah sebelum kita? Barangkali nanti kita bisa tahu sebab-sebabnya dari apa yang saya sampaikan. Yang pertama kata beliau, yarfa'illahul barakatu minal ardi, Allah akan angkat keberkahan dari atas muka bumi. Kalau kita banding-bandingkan hidup di kita sekarang ini dibanding dengan dulu waktu kita masih muda, masih remaja, masih anak-anak, kayaknya kehidupan dulu begitu indah, tenang, nyaman. Pertama mungkin karena kita belum terbebani dengan tanggung jawab barangkali, karena masih anak-anak, enak bermain bebas tanpa ada beban kewajiban kita yang belajar, yang ngebantuin orang tua. Waktu dulu kita kecil, Allah begitu memberikan keberkahan kepada kita. Air sawah bisa kita minum dulu. Sekarang kita nggak berani minum air sawah di Bekasi. Dulu kita lagi ngembala, ngangon kambing, sapi di sawah, di ladang. Kita pengen minum, pengen mandi. Ada saluran air, ada kali kecil, ada sungai, kita bisa mandi dan bisa minum. Sekarang kali Bekasi gak bisa buat mandi. Berarti keberkahan dari satu sisi air saja sudah kurang. Akibat apa? Akibat dari ulah-ulah manusia sendiri.
Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kelihatan sekarang kita bisa membedakan kali di Bekasi serba hitam airnya. Baunya juga nggak enak. Akibat apa? Akibat ulah manusia. Sampah bertumpuk. Ada bagusnya rencana ibu negara kunjungan ke wilayah Bekasi, dikeruk kali, agak lumayan normal, sampah dibersihin. Sebelum dibersihin ada sampah. Siapa yang buang sampah? Manusia. Karena bagaimanapun etika kita, bagaimana akhlak kita kepada Allah, bainan nas, bainal abdi wa bainallah, antara kita kepada Allah ada akhlak. Apa akhlak kita kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada lain kecuali tunduk taat terhadap apa yang Allah perintahkan, terhadap apa yang Allah telah turunkan melalui Rasulnya Nabi Muhammad. Tetapi banyak di antara manusia yang yafirruna anillah, sudah menjauh lari daripada Allah. Maka oleh sebab itu Allah angkatlah keberkahannya. Dalam hadis yang lain, min kasbihim, dari setiap usaha mereka. Kalau orang tua kita dulu dan kita dinafkahi, dikasih makan, dibiayai oleh orang tua kita, kita jamin halal. Orang tua kita usahanya di kebun, di sawah, bertani, dijual hasilnya, beternak, dijual tuh ternaknya untuk biaya anak, sekolah, dan makan keluarga. Makanya kalau kata Al-Mafurlah generali, usaha yang paling bersih insya Allah petani. Karena memang dia cangkul sendiri itu ladangnya, berkeringat tubuhnya, susah payah dia merawatnya dan menjaganya. Jadi benar-benar tuh mak, keringatnya benar-benar bercucuran. Para bapak sekalian dimuliakan Allah. Jadi kalau kita bandingin dengan dulu beda. Makanan dulu ibu kita pasarnya di samping rumah, di belakang rumah udah ada sayuran. Kangkung ada, kangkung liar. Di sawah ada eceng, ada genjer, ada ciput. Dimasak sama ibu kita. Kalau makan makanan daging mah langka dulu kita Pak, jarang. Ayam itu dipelihara bukan untuk dimakan Pak, dijual. Kalau udah ngiler, mukanya biru, tuh ayam. Ya, iya. Udah mencret, berak kapur tuh ayam. Baru dipotong. Ya, ya kalau istilah tuh sekarang penyakit apa? Penyakit telok, ya. Karena waktu flu burung. Lu mah kalau nggak telok, kita nggak makan ayam. Ayam pun kita makan untuk anak bukan posisi yang bagus-bagus Pak. Kita kebagian kepala, leher, sayap, ceker. Kata bapak kita makan pala tuh biar pinter nanti. Nurut Pak kita mah. Iya, iya. Kaki makan tuh. Ya, biar bisa nulis, biarin macem-macem alasannya. Yang paha, yang dada, orang tua kita yang makan. Kalau sekarang kebalikan Pak, anak sekarang kita mah nggak mau dikasih makan itu, kita ngalah. Itu Bapak sekalian. Jadi dari makannya saja udah begitu halal. Allah kasih langsung. Sehat, maka orang dulu pada sehat jauh penyakit. Penyakit dulu kita paling kalau di kampung penyakit bisul, dikasih daun sirih, digarang, tempelin, insya Allah kempes. Sekarang udah macam-macam, istilahnya tumor. Nah, ini penyakit yang baru lagi nih ya. Kita buang-buang air, kata orang tua ambil pucuk daun jambu biji.
3 lembar. Kita makan di situ, mampet. Saking mampetnya kadang kita 3 minggu nggak buang air. Iya. Sekarang jangankan 3 pucuk Pak, cabang-cabangnya kita telan nggak mampet Pak. Artinya apa? Keberkahannya udah beda. Penyakit impor dari India namanya gidu, gatal-gatal, bentol-bentol Pak. Sama bapak kita ditaruh di atas balai, di atas kursi, bawahnya dibakarin tikar, diasepin kita. Tikar pandannya dirobek, tikar pandan dibakar, sembuh. Sekarang jangan tikar pandan, spring bednya kita bakar, ada sembuh Pak. Nah, iya. Jadi udah aja keberkahannya. Anak baik nggak bisa tidur Pak, cekukan gitu, ditempelin tikar pandan di jidatnya, kok sembuh. Apa hubungannya tikar pandan sama cekukan? Iya, iya, ini keberkahannya Pak. Dulu asap kendaraan kita kejar Pak, kita cium. Saya masih ngalamin tuh Pak. Iya. Ya Allah ya Robbi, wangi banget Pak asap motor itu. Iya, asal motor lewat, lu orang kaya doang Pak, yang motor ya. Ya Allah ya Robbi, itu asal lewat Pak, kita ngejar-ngejar Pak, kita ciumin asapnya. Nggak sakit Pak. Sekarang jadi polusi Pak. Jadi ancaman sekarang asap itu. Asap kendaraan, upaya manusia udah macam-macam, dari bahan bakar ganti ke gas untuk mengurangi emisi supaya tidak ada polusi udara. Dulu kita nyemir, kita deketin hidung kita di persis di lubang knalpot, udah seneng banget itu, nggak ada yang sakit. Sepeda langka, kita cuman cari sepeda dapat cuman peleknya doang. Kita ambil batang bambu, kita dorong. Ya. Iya, jadi kita ngejar-ngejar pelek sepeda. Nah iya, sehat Pak. Dulu bumi Allah berkah. Anak orang tua kita dulu itu gedenya di tanah Pak. Usia 1,5 tahun ditaruh di lantar di halaman Pak. Mainnya apa? Abu pakai sendok. Cuma dikasih piring kaleng sama sendok. Dia kerukin itu di halaman rumah, dikumpulin tuh biar tinggi kayak gunung, kita bikinin lubang pakai sikut, kita kencingin. Tuh mainnya kita dulu begitu aja. Iya, kita kencingin Pak itu. Begitu udah surut, udah apa nih, air udah kelihatan, kencing kita lempung-lempungin. Bakal bikin orang-orangan, bikin apa macam-macam tuh dari air kencing Pak. Pada sehat. Sekarang orang anaknya nggak boleh kena tanah, nggak boleh kena debu Pak. Allah marah. Anak sekarang nggak rela, ibu-ibu zaman now, ibu milenial sekarang ini taruh anaknya main di tanah Pak, nggak rela. Harus steril, makan juga, sendoknya, piringnya dikukus, dotnya direbus supaya nggak ada kuman. Tapi sakitnya nggak ngaso-ngaso. Iya, coba anak dulu Pak, berbaur dengan alam, mandi di sungai, main di abu, pada sehat. Anak sekarang nggak boleh nginjak bumi, berarti bukan turunan manusia Pak, turunan kuntilanak. Kuntilanak ini nggak depak di bumi. Allah marah. Ini keberkahannya jauh sekali Bapak sekalian. Kemudian banyak musibah, banyak bencana. Tadi ngobrol-ngobrol kita masalah banjir, seumur-umur luar biasa. Tahun 2020 diawali dengan banjir yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena manusia yang minta Pak. Kita kan minta. Bahkan ada yang rame-rame minta sholat istisqa. Kenapa? Karena kelamaan kemaraunya. Begitu dikasih ribut lagi kebanyakan. Hitungannya kalau ada sekian juta umat Islam di Jawa Barat menengadah tangannya, kata Allah malaikat kasih 1 drum seorang.
Kalau ada puluhan juta drum berarti banjir. Itu siapa minta? Manusia. Tetapi tetap ada sisi kurang bersyukurnya tuh manusia. Hujan yang Allah turunkan dianggap bencana, dianggap musibah. Padahal dirapel tuh sama Allah. Karena siang malam pada minta, habis sholat 5 waktu minta, Allah kasih entar sabar, ngabisin anggaran dulu 2019. Kan begitu. Jangan sampai ada kelebihan ini anggaran air, entar diturunin pada awal tahun. Coba APBD 2020 anggaran air langsung dirapel sama Allah. Banyak ada. Ribut lagi, mana-mana susah, ngeluh, naik motor nggak ada lubang, nggak kelihatan. Ya, jadi ini manusia sekalian kurang bersyukur. Nah, jadi Allah berikan peringatan-peringatan tuh bagi orang-orang yang yafiruna anillah, orang yang menjauh dari Allah. Akibat apa? Akibat kesibukan dengan urusan dunia. Allah akhirnya diduakan, dinomorduakan. Dunia dulu dicari, tanpa dia sadari bahwa yang ngasih dunia ada yang punya, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syarat supaya Allah memelihara keberkahannya buat kita tiada lain kecuali mari kita kembali kepada apa yang telah diperintahkan Rasulullah, agar kita menjadi orang-orang yang selalu menjalin silaturahmi yang baik kepada Allah. Di saat kita dipanggil 5 kali, karena panggilan Allah cuma 3 kali selama kita hidup. Pertama, panggilan sholat. Kedua, panggilan haji umrah. Ketiga, panggilan maut. Ketika kita dipanggil yang pertama sholat, kita introspeksi, apakah begitu Allah panggil kita langsung segera bersegera menunaikan panggilan Allah atau tidak. Kalau panggilan yang kedua semuanya kepengen, Pak, ya Allah, kapan sih kayak orang-orang tuh, kayak si itu, kayak si fulan, kayak tetangga udah umroh. Yang ketiga, rata-rata nggak mau dipanggil, biar udah tua banget, maunya masih dikasih waktu yang lebih lama. Nah, maka oleh sebab itu, mumpung telinga kita masih mendengar seruan Allah, mumpung badan kita masih bisa mendatangi masjid dan musola, ayo saya ngajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian, kita perbaiki hubungan baik kita kepada Allah, hablum minallah. Yang akibat kita ngurusi dunia agak sedikit renggang, kurang harmonis. Karena kita emang kalau lagi urusan dekat sama Allah, bawaannya nggak kuat lama, Pak. Sholat bawaannya pengen buru-buru. Sebentar lagi istirahat cuma setengah jam, 1 jam belum diambil waktu untuk makan. Sholat, istirahat, ini bagi yang sibuk di pekerjaan. Kalau kita sholat, orang pengen buru-buru, surahnya yang pendek-pendek. Surah kan sunnah, Ustaz. Iya bener, tapi alangkah lebih baiknya gitu ya, harus kita sesuaikan. Jangan yang dibaca Falak sama Anas mulu, Al-Ikhlas sama Anas mulu, setiap setiap sholat 5 waktu. Baca Quran gak betah lama. Kita lebih nyaman megang handphone berjam-jam, Pak, ketimbang kita lihat Quran. Ini jujur aja, kita lebih banyak di pangkuan kita, di tangan kita megang Quran, naruh Quran atau handphone. Mata kita lebih lama lihat status, baca WA dan lain sebagainya, atau kita baca Quran. Ini introspeksi buat kita.
Kemarin saya ceramah depan perempuan, dari mulai bangun tidur ya perempuan Pak. Itu anak usia setahun, usia 6 bulan dibolak-balik, ditemurubin, celentangin, kirain ngapain, nyari apa? HP ketindian. Itu yang pertama ada HP Pak, ini pegang. Makanya seperti saya bilang, perempuan itu sekarang Pak, jatah peluang pahalanya sudah terjajah. Dulu ibu kita belajarnya begini Pak, mustami' mereka nguping. Kata kiainya, kata gurunya, lo kalau ikhlas ngurusin lagi suami, contoh lu masak dari mulai beras yang lu cuci, sendok beras taruh di bakul yang dari bambu, anyaman bambu, ke belakang buka sumpel air di gombangan, cuci. Kemudian ditirisin, nyalain api, taruh gidir, direbus sampai jadi aron. Begitu jadi aron, ditaruh di atas kukusan di dalam dandang. Beras jadi nasi, kemudian begitu mateng, tuang di pane. Itu istri megang kipas dapur sama centong kayu. Diaduk, dikipasin. Sebelum ditekan itu tumpeng, kita nyamperin tuh, Mak, jangan dulu, jangan. Kita ambil poncot tumpeng. Kita makan, pakai apa? Pakai garam. Enak banget Pak itu. Semata, sebutir nasi yang dimakan oleh suami dan anak, Allah kasih 100 pahalanya. Coba kalau satu bakul itu ada berapa butir nasi? Kenapa ibu kita jalanin? Karena dia tahu dipakai ilmunya. Sementara perempuan sekarang kan udah jarang masak. Nanya suami, ayah mau makan apa? Bebek terbang apa ayam keinjak? Ya, sekarang kan lagi rame banget itu ayam geprek, ayam penyet. Ya, ternyata bukan ke dapur, bukan nyendok beras, bukan nyuci beras, bukan ngukus nasi. Yang dia ambil HP, buka aplikasi GoFood. Nyampe itu gak lama, suruh makan suami. Saya bilang, ibu gak dapat pahala. Kenapa? Karena enggak prosesnya tadi dilewati. Yang kedua, saya bilang, pakaian kita dicuci sama istri, Allah kasih 1000 satu potong pahalanya. Celana dalam, mau kaos kaki, mau kaos kutang, mau masih bagus atau udah bolong, 1000 pahalanya. Istri sekarang nggak mesti kayak ibu kita dulu, kepalanya ngejunjung bakul, dalamnya cucian kotor, tangan kanannya bawa penggilesan kayu, tangan kirinya bawa ember, dalamnya sabun sama sikat cuci. Berangkat ke sungai, jaraknya ratusan meter, belum nyuci udah keringetan. Makanya perempuan dulu, orang dulu pada sehat karena bergerak badannya. Nyuci dia balik lagi makin berat karena cucian yang dibawa tadi kering balik basah, makin berkeringat lagi. Sementara perempuan sekarang tinggal neken tombol, mesin yang bergerak. Ada mesin manual dari kampung Babelan, dari kampung Pintu, dari kampung Asem. Ya, habis subuh pada berangkat tuh mesin naik sepeda. Bangunin kita tuh, assalamualaikum bu, tuh mesin pada nyampe. Iya gak? Dia gaji dapat, apalagi dia ikhlas dapat pahala. Istri kita nggak dapat apa-apa, setiap hari duduk mager, malas gerak, makanya penyakit gampang. Asam urat, kena gula, kurang gerak. Iya. Penyakit diabetes umum banget tuh, ginjal. Kenapa? Karena badannya nggak difungsikan, Pak. Ini dari kesehatan aja keberkahannya udah jauh sekalian. Yang kedua dari makan. Kalau bilang tadi, dulu kita makannya gampang. Dulu kita nggak kenal popcorn, Pak. Popcorn kita dulu ada di sawah, begitu habis ngeprak kita
kita bakar jeraminya, keluar tuh popon, sisa-sisa padi yang nempel kena api, meledak dia. Itu yang kita makan. Walaupun mulut kita cemong hitam karena jerami yang udah dibakar, ya. Tapi nikmat sekalian. Orang-orang makan sekarang kan makan aneh-aneh, Pak. Nasi goreng gila, nasi goreng pocong, ya, genderuwo, kuntilanak, semua demit dimakan sama orang sekarang. Ya Allah Rabbi. Makanya rada-rada apa? Rada keras hati kita. Orang makanan ada demit, pocong udah takut sama kita sekarang. Gua makan dulu kita takut sama setan ya. Lewat kuburan kita iseng dulu mah nunjuk aja nggak berani kita. Iya, kita nunjuk kata teman, lu nunjuk kuburan ya? Iya, ampun, encat tuh. Allahu Akbar. Kita lagi ngemut-ngemut lunjuk aja tuh, baca dulu. Artinya apa? Mendidik, Pak. Orang tua kita didik walaupun nggak sekolah formal, Pak. Kalau makan cuci tangan. Cuci tangan kita. Artinya orang tua sadar an-nazafatu minal iman. Dia belajar hadis sama ustadznya, dia belajar hadis sama gurunya, walaupun gak apa tapi dia dengar. Kebersihan sebagian daripada iman. Cuci tangan, keras orang tua kita. Begitu ambil piring, duduk. Kalau makan jangan berdiri, nanti jadi kuda. Tuh orang tua didik ada juga. Gak boleh berdiri, duduk. Begitu mau kita makan, udah baca doa belum? Jadi didikan orang tua dulu udah baik banget, Pak. Baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Baru makan. Nggak boleh sambil ngobrol. Selesaikan dulu. Itu orang tua apik, Pak. Begitu gede sekarang tinggal di Jakarta, di Bekasi, Masya Allah. Didikan ibu kita yang tulus dan benar sesuai dengan syariat agama nggak dipakai. Hajatan, resepsi di gedung, di hotel, prasmanannya enak-enak, mejanya panjang-panjang, prasmanan, kursinya nggak ada. Makan sambil berdiri lah kita. Pengen dibilang gaul, modern, ya. Mendingan kita ngomper ke tembok, turunin pantat kita, duduk makan sambil sederhana, walaupun di atas keramik. Lebih mulia itu walaupun orang banyak liatin kita, dalam artinya kampungan, desa. Tapi itulah yang benar. Kalau kita sudah tahu itu kemudian kita langgar, dosa apa? Dosa. Dan identitas kita, akhlak kita, etika kita sebagai seorang muslim itu bisa ternoda oleh sekalian. Para bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi apa yang sekarang terjadi, banyak sekali bencana, musibah, sampai penyakit sekarang yang belum ketahuan obatnya, yang lagi menjadi satu ancaman bagi seluruh dunia saat ini. Itu semua tiada lain karena Allah memberikan teguran. Cina apa yang gak sanggup, Pak? Jajahannya dalam segala hal, bukan hanya teritorial, bukan hanya wilayah, ekonomi dijajah semuanya sama Cina. Tapi Allah kasih ujian kesombongan mereka, penyakit yang sampai saat ini mereka, jangankan orang biasa, dokternya aja mati, Pak, yang ngobatin. Ada hikmah juga, ya mohon maaf. Sebentar ini kan kita hanya tahu sebuah hoax. Cina banyak masuk ke Indonesia. Begitu ada virus ini keluar, Pak, sweeping, diperiksa semua, Pak, dicek kesehatannya. Nampak datang, jumlahnya pun akhirnya muncul. Allah yang membuktikan. Dan tidak ada yang bisa sembunyi dari Allah. Dan Allah punya cara tersendiri. Allah punya kekuasaan yang tidak bisa terbantahkan oleh makhluk manapun. Kalau Allah sudah mau buktiin, manusia boleh ngumpetin Allah
Allah yang membuka. Manusia sombong, Allah yang menghinakan. Artinya apa? Ini memberikan satu pelajaran buat kita. Tidak ada yang patut kita sombongkan, sekalian. Karena kita makhluk kotor. Siapa yang ngomong? Setan, Pak. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis ngomong, ya Rabb, saya gak bakalan menghargai, menghormati, tunduk kepada Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar, saya ciptakan dari api. Dan api lebih mulia daripada tanah. Makanya jangan merasa kita paling bersih, Pak. Hati kita kotor, apalagi fisik. 10 kali Bapak mandi dalam 24 jam tetap kotor fisik kita. Gosok sedikit lengan kita, pasti ada dagingnya. Kenapa? Allah menciptakan kita dari tanah. Kenapa beda-beda, Ustaz? Ya mungkin kalau yang rada putihan tanahnya bagusan. Ya. Kalau yang hitam ya mungkin ya galian sepiteng kali Bos. Iya. Tapi pada hakikatnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Udah sempurna manusia. Coba dah dari diri kita lah, makanya kita bisa ambil pelajaran. Tidak ada yang patut sombongkan. Kita orang kotor, Pak. Pegang kepala kita dengan 5 jari. Garuk-garuk rambut kita, Pak. Ada ketombe. Berarti hal yang paling mulia yang kita junjung, dan kalau kita dicolek kepala kita marah, ternyata kotor sekalian. Turun ke mata, ada belek. Ke hidung upil, Pak. Kotor. Ke telinga ada kotorannya, ke mulut ada jigongnya, ke perut sumber segala-galanya. Malam ini kacang masuk, bakwan masuk, besok pagi orang bentuk kacang, Bang. Udah beda, udah ampas kacang. Malam ini kita minum kopi, minum teh, besok pagi kita buka keran, Bang. Itu bukan kopi, Bang. Cara hukum fikihnya udah nggak boleh tuh. Yang tadinya halal menjadi haram. Yang tadinya bersih menjadi kotor, menjadi najis, karena sudah melalui proses di sini. Sumber kotoran kita ada di dalam. Sampai paling bawah jempol kaki, Pak. Kadang iseng-iseng kita korek-korek tuh buku kaki kita. Udah tahu bau dicium lagi, korekan kedua dicium lagi, Pak. Kadang-kadang kita goblok masal juga ini. Udah tahu bau dicium lagi, penasaran, Pak. Dicium lagi. Iya, jadi kotor kita ini, Mas sekalian. Lagi masalah dalaman kita, jeroan kita, hati kita, Masya Allah, berat sekalian. Kita ini sumber segala-galanya. Makanya inna fil jasadi mubghatan, Rasulullah bersabda, dalam diri manusia ada segumpal darah. Ija salahat jasadu kullu, kalau baik maka baik perilaku manusia. Wa ija fasadat jasadu kullu, kalau jelek, rusak, dengki, iri, pendendam, maka rusaklah perilaku manusia. Ala wahyal qalbu, ketahuilah olehmu dia adalah hati. Makanya ini sumber segala-galanya, Pak. Kita sakit gara-gara hati, apalagi sakit hati. Ya. Iya, segala-galanya di sini, Pak. Iblis paling demen tuh nyarang di hati kita. Obatnya apa? Banyakin istighfar, baca Quran, puasa sunnah, ya. Itu obat hati. Para bapak hadirin sekalian dimuliakan Allah. Jadi keberkahan luas sekalian. Udara dulu bersih, sekarang kotor. Banyak sekali. Kalau kita mau sadari, kita mau ingat, bernostalgia di masa lalu. Dulu orang tidak ada yang sibuk dengan dunia, Pak, berlebihan. Sekarang persaingan. Bapak kita dulu jual daun pisang, anak bisa sekolah. Jual pisang, jual pepaya, bisa beli sawah. Sekarang kita gak bisa, Pak.
Subhanallah, itu keberkahan orang tua buat kita. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, yarfa'illahul haya'u minan nisa. Allah angkat rasa malu dari kaum perempuan. Karena tegaknya dunia tergantung perempuan, sekalian. Kalau perempuannya rusak, maka rusak dunia ini. Karena perempuan itu adalah zina, perhiasan dunia. Kalau kita kurang pandai menjaga, menyimpan perhiasan itu, maka akan jadi perebutan, akan jadi perkelahian, Pak, gara-gara perhiasan, gara-gara masalah dunia. Perempuan kenapa disebut bukan laki-laki? Perempuan ini, Pak sekalian, sekarang di zaman ini luar biasa yang namanya gender itu, Pak. Perempuan ambil alih fungsi kaum laki-laki udah banyak. Perempuan yang memang kita temuin, kita lihat, ya, banyak sekali yang membuat orang itu bisa apa? Bisa lupa diri gara-gara perempuan. Perempuan yang gak menutup aurat banyak. Maka ada istilah, kenapa sih POP banjir mulu, Ustaz? Karena perempuannya udah siap banjir. Kok begitu? Celananya pendek-pendek. Ya itu udah siap banjir, Mas sekalian. Jadi gak bangga sebagai seorang muslimah. Akhlak sekarang jauh merosot. Perempuan dulu gak mau keluar kalau gak pakai kerudung. Perempuan dulu malu ketemu pacarnya kalau ketemu dalam satu gang, pindah geser gang lain. Sekarang udah beda loh sekalian. Ya ini bukan hanya secara umum, kita dengan keluarga, istri kita sendiri pun ini menjadi tugas bagi kita sekalian. Apalagi kalau kita meniru keluarga Rasulullah berat. Satu saat Rasulullah pulang dari masjid kemalaman, habis dakwah beliau. Kalau ukuran jam kita jam 1 lah malam. Pintu tidak dikunci, beliau masuk, tapi belum bisa tidur beliau. Dia bangunin Siti Aisyah. Wahai Siti Humairah, bangunlah. Saya kepengen ngopi. Istri solehah, Pak, bangun tanpa komen. Dia tatap wajah Rasulullah dengan senyum. Diambil terompahnya, sendalnya, kemudian dia ke dapur, dia bikin api, masak air, ambil gelas, ambil cangkir, bikin kopi. Beda dengan Aisyah yang ada di Puri Harapan. Istri udah capek, jam 1 dibangunin, Allah udah bikin sendiri, kenapa sih Mbak bisa? Paling begitu Aisyah sini, Pak. Tapi kalau Rasulullah tidak, dia buatkan di lalanya, Pak, mata masih ngantuk, ada 2 toples yang sama, isinya beda, antara gula sama garam. Siti Aisyah karena masih ngantuk, dia ambil toples garam, Pak, diaduk di kopi, disajikan kepada suaminya Rasulullah. Kemudian ketika beliau mau beranjak menuju tempat tidur, Rasulullah minum tuh kopi. Begitu diminum, astagfirullah, kopi rasanya asin. Apa kemudian keluar? Kunyuk? Enggak, Pak. Enggak. Atau meja dipukul, atau gelasnya dilempar? Tidak. Kalau kita udah keluar tanduk, buta mata lu ngeracunin gua, setan lu, anjing lu, kunyuk. Ini kadang begitu, Pak. Nggak boleh kita punya nama nama istri kita Fatimah, istri kita namanya Maimunah, punya anak udah 2, jangan diganti sama kunyuk. Kadang-kadang kita suka lupa nama istri kalau lagi berantem, kunyuk lu, jangan. Akhirnya bocah pada ngikut main futsal, main bola tuh kagak ada nama manusia. Nyet, anjing, percing, itu binatang semua pada main itu. Akibat apa? Kadang-kadang kita nyontoin. Bahasa Ragunan lagi ribut sama istri, keluar semua. Ribut pagi,
Ada kesalahan kecil, kunyuk anjing. Begitu malam, itu kunyuk dikelonin juga sama dia. Berarti gak beda tuh kunyuk lanang, kunyuk perempuan, kunyuk wanita. Nggak ada Pak cacian, makian, emosi enggak. Apa kata Rasulullah? Ya Siti Humairah, kalau bahasa sekarangnya, wahai cintaku, kekasihku, sayangku, ayang beb. Sebentar, datang lagi tuh Siti Aisyah, ada apa suamiku ya Rasulullah? Malam ini aku kepengen ngopi segelas berdua. Jadi cara mendidik, ngasih tahu itu dengan cara yang santun, dengan akhlak. Kata Siti Aisyah apa? Wahai suamiku, bukankah engkau tahu aku tidak terbiasa dengan kopi, tapi ini perintah dari suami. Karena ngomong perintah, beliau duduk, didorong tuh gelas kopi, diambil sama Siti Aisyah, diminum. Begitu diminum, lembung mulutnya. Tuh kopi gak ditelan Pak, merah muka beliau. Tanpa bicara, beliau langsung ke dapur bikin kopi lagi, dicermati mana gula. Begitu nyampe beliau minta maaf, maafkan saya suamiku. Justru Rasulullah yang minta maaf duluan. Saya minta maaf, kecerobohan kamu itu karena ulah saya yang membangunkan dan mengganggu istirahat kamu. Indah bener Pak. Kalau kita itu Pak, uang belanja kita kurangin Pak, bikin salah begitu, kita potong ukurannya. Ini kalau Muhammad Puri beda mau beli di rumah. Kalau kita masih emosi Pak. Para bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Allah angkat rasa malu. Perempuan sekarang tidak malu menitipkan anaknya kepada orang lain. Perempuan sekarang tidak malu menyusui anaknya kepada susu yang lain. Kalau dulu mak kita nyusuin kita, wa fisaluhu fi amain, susuin anakmu dari air susumu 2 tahun. Ini Quran. Sehatnya, berkahnya dapat Pak, ya Allah. Tapi perempuan sekarang takut badannya nggak langsing, wajahnya nggak glowing, takut gitu gara-gara nyusuin anak. Anak nyusunya dititipin, taruh di botol, kasih air hangat, dikocok, ditancepin di mulut bocah, emaknya megang HP. Masya Allah. Dulu mak kita nyuapin anak sambil digendong, sekarang didorong. Ini perempuan sekalian, ini udah gak malu lagi tuh perempuan, sudah tidak melaksanakan kewajibannya, tanggung jawabnya, memberikan keberkahannya, merawat anaknya. Sibuk dengan karirnya, sibuk dengan urusannya, banyak kegiatannya. Masya Allah. Para sekalian, maka ini tugas kita selaku kepala keluarga. Makanya keberkahan ilmu anak, keberkahan akhlak anak jauh. Dulu di kampung Pak, kita lagi main, ada burung yang bertelur. Kalau bahasa Bekasi itu udah kita apa tuh? Cidek kalau bahasa kita mah. Udah kita apa ya? Kita aku ya, itu punya gue itu. Itu udah boleh bertelur sampai netes, sampai gede, gak ada yang berani Pak ambil. Kenapa? Punya si Ajis itu. Takut Pak. Sekarang enggak. Ngapain nyari yang di pohon? Yang digantung depan rumah banyak. Begitu Pak ya. Mulai kita di depan nggak ngajar gitu. Jadi beda keberkahan sekalian. Maka sebab itu tugas kita sebagai kaum suami yang punya tanggung jawab, anfusakum wa ahlikum nar. Kita harus ingatkan bahwa untuk keluarga kita boleh keras, tegas. Maka ada Islam radikal ditentang, tapi saya untuk keluarga saya harus radikal. Anak wajib sholat, gak sholat, gebukin Pak. Istri gak mau sholat, 2 opsinya. Lu mau sholat, apa gue tuker? Begitu ya. Lah iya dong, buat apa kita punya pendamping gak sholat?
Lah, ini kan lanang mulu nih, gak ada perempuan nih. Begitu, makanya kalau ada perempuan saya gak berani ngomong gini kalau saya. Masya Allah. Iya, kenapa? Tugas kita nanti dipertanyakan oleh Allah. Istri lo gak sholat, lo biarin aja. Kenapa? Kata malaikat. Anak lo gak sholat, lo biarin. Orang tua dulu kita keras Pak, didik. Saya tuh pernah nggak berangkat ngaji Pak, lagi malas. Itu bangku dari kayu Pak, patah di belakang saya, dihajar bawah saya. Wah, sampai pingsan saya. Begitu sadar, apa kata bapak saya? Mendingan lu mati muda-muda daripada ntar gua mati nggak dibacain Quran. Itu orang tua begitu Pak. Kalau sekarang kita pola didiknya beda Pak. Dulu pesantren, guru di madrasah, walak Pak. Kita ada keterampilan, itu bikin balik karena kita sekolah pesantren di pinggir sawah Pak, acara tanah liat, bikin asbak, gede-gede lagi asbaknya Pak, kayak tanah liat. Kita taruh di meja guru. Itu senjata makan tuan Pak. Abu ya kayak Nur, kayak Muhammad Nasir, itu orang wah kalau ngajar. Ya kalau baca bercanda atau nggak apa Pak. Tipu pakai asbak yang kita bikin, gede-gede. Kenapa aja kena jidat, warna belakang Pak. Nggak hafal, rotan Pak, belakang, pantang, paha, betis, 4 itu berjejer. Pulang kita nangis Pak. Ditanya bapak kita, kenapa lu? Digebuk Pak, sama siapa? Sama Nur. Gue lihat ya, dilihat, dibukain baju kita. Merah, ini biru, udah matang. Keluar bapak kita ke belakang, kirain jadi daun apa buat obor-bore gitu. Begitu balik nyeret kain gede banget. Lu kagak balik, gua tambah itu. Balik gitu. Kenapa? Begitu orang tua nitipin anak pesantren, Pak Kiai Nur Ali waktu beliau masih itu. Saya nitip anak saya, didik biar jadi orang benar. Dah lu pulang, urusan gue di sini. Selesai begitu aja kabulnya Pak. Artinya apapun yang terjadi, lu jangan nyampurin. Ini cara gua. Begitu. Nonton dulu susah kita Pak, nyebrang kali gabus Pak, bayar tancep, pulang subuh ditungguin sama Kiai Mahya ya. Beliau ngompe di gerbang, begitu lagi tengah tengok aman nih, begitu masuk, wah ditarik sarung kita, gundulin, rendem Pak, apel, dijemur terpisah, ntar malam direndam sampai subuh, dicomberan tuh. Di belakang masjid takut ada kolam hijau namanya, itu comberan Pak. Najis bocah santri kencing di situ semua, direndam di situ. Batas leher kita nongkrong. Dari mulai jam 10 habis matoro sampai menjelang subuh. Tapi karena kita dihukum ridho, guru juga memang gurunya ridho, didik nggak sakit, nggak masuk angin, nggak gatal-gatal. Jadi keras kalau guru zaman sekarang begitu Pak, Masya Allah. Polsek Tarumajaya penuh Pak. Iya, makanya keberkahan ilmunya kurang. Orang tua galak kan ente, nggak boleh, nggak senang dilapori kita sama anak, kan nggak lucu Pak, anak hukum orang tua. Kalau dulu nggak bisa. Kemudian yang ketiga, yarfa'illahul adlu minal hukam, Allah angkat keadilan. Sekarang Indonesia aneh-aneh. Ini lagi malas kita tunggangin, marah. Dihukum kita paham. Iya, kena kita ditahan 15 tahun. Gara-gara bini kita pakai itu malam nggak mau. Kita paksa, kita rejam. Bini ngadu Pak, ditangkap. Nah, bagaimana kali di penjara? Sekarang kalau sampai itu terjadi, Pak, yang secara syariat Islam, istri adalah ladang bagi kita. Kita mau apain aja, gue mau pacul malam-malam kayak kebun buah, gue mau pacul habis subuh kayak mau habis johor. Kenapa? Hak gua itu secara syariat. Tapi manusia, Pak, aneh-aneh. Sekarang kalau itu terjadi, suaminya dilaporin 15 tahun, bininya kagak nyari nafkah Pak, nongkrong di BKT, ya, dagang rempah-rempah Pak, asal merem dapat upah, ketangkep sama Satpol PP, di penjara lagi Pak.
ngumpul. Ya, anak 3 nggak ada yang ngasih makan, kagak ada yang bimbing, kagak ada yang merhatiin, salah bergaul, narkoba, mabok, ditangkap lagi Pak. Habis keluarga kita, kosong kaum perumahan Puri Pak, tanpa orang. Kenapa? Lagi pada penjara semuanya. Ya Allah Rabbi. Jadi hukum yang benar hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika humul fasiqun faulaika humul zalimun. Orang yang kagak mau pakai hukum Allah kafir, fasik, zalim. Kita kan takut sama hukum Allah. Sementara negara komunis Cina berani Pak. Koruptor dibunuh, maling dipotong tangannya. Kenapa? Karena ini yang benar, bikin efek jerah. Nah kalau sekarang kita maling Pak, rampok cengang-cengengis ya. Kalau maling ayam, maling motor, mati diseret, dibakar. Yang cuma harganya puluhan juta. Maling burung ketangkap nyonyor. Sementara yang maling duit negara santai-santai aja. Kenapa? Hukum kita seperti pisau, tajamnya ke bawah. Karena warisan Belanda. Sementara menerapkan syariat Islam kita nggak berani, padahal mayoritas Islam. Sulit kita malu sekali kalau bicara masalah Islam. Karena kita belum Islami secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kita dalam kalam Islam secara totalitas. Pakai apa yang ada dalam syariat Islam. Cuman kita nggak mau. Jadilah hukum itu hanya mementingkan kelompok, golongan, bahkan pribadi. Jadi Allah angkat keadilan Allah segala dari atas muka bumi ini. Kalau dulu apa kata Rasulullah? Kalau seandainya Fatimah Az-Zahra binti Muhammad mencuri, saya potong tangannya. Itu hukum. Beliau sampaikan dakwah di hadapan para kaum muslimin kaitan dengan hukum potong tadi. Orang yang mencuri, seandainya Fatimah Az-Zahra binti Muhammad dia mencuri, maka saya potong tangannya. Artinya tidak ada tebang pilih Pak kalau bicara hukum. Kalau sekarang kan terbalik, yang benar jadi salah, yang salah diupayakan jadi benar. Ini yang akhirnya keberkahan Allah angkat. Yang keempat, yarfa'illahur rahmatu min qulubihim. Allah angkat rasa kasih sayang dari hati mereka. Antara kelompok satu membenci kelompok yang lain, antara golongan yang satu gak akur sama golongan yang lain, diangkat rasa kasih sayang. Padahal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak termasuk beriman orang yang tidak mencintai saudaranya, tetangganya, saudara seiman seperti dia mencintai diri kita sendiri. Jadi barometernya diri kita Pak. Kalau kita ditonjok orang sakit, jangan nonjok orang, berarti orang juga sakit. Kalau kita difitnah, tersinggung, sakit hati, menyendiri, malu, apalagi orang. Kalau kita yang melakukan dan orang itu sasarannya, maka sama dengan yang kita rasakan. Maka kajilah diri kita, acuannya kita. Sebelum kita ngatain orang, ya Allah kalau saya dikatain bagaimana? Kalau kita nyakitin orang, kalau saya yang terjadi pada diri saya bagaimana? Insya Allah, kalau ini yang menjadi acuannya, aman negara. Kalau sementara ini kan yang penting perut Pak, yang penting golongan, yang penting gue, kan begitu. Bodoh amat yang lain. Jadi begitu apiknya Islam mengatur saling menghargai, menghormati. Bicara masalah perbedaan, khilafiyah, dari dulu udah ada. Sebelum kita hidup, khilafiyah udah ada. Dari dulu kok kita belum lahir, yang sholatnya kunut udah ada, yang sholat enggak kunut juga ada.
Kalau itu ributin dulu sampai nggak kelar, sampai sekarang. Kalaupun kita ribut kan nggak kelar juga. Anak kita gede, kita udah mati. Anak kita ribut juga nggak kelar-kelar. Karena masing-masing punya dasar. Kadang-kadang kita punya ilmu, kalau baru tahu jangan sok tahu. Contoh, bocah sholat subuh 2 rakaat, sebelum sholat dia nanya, kata Ustadz, sebelum subuh sholat sunnah 2 rakaat fadilahnya lebih baik dari dunia sama isinya. Betul. Itu sholat sunnahnya Qobliyah, iya. Apalagi sholat fardunya ya, wah luar biasa. Kalau kita sholat subuh berjamaah seperti kita sholat 1 malam, kagak ngaso-ngaso. Kalau kita sholat isya berjamaah, maka seperti dia sholat separuh malam. Dia nggak ngaso-ngaso, sholat terus. Kalau dia sholat subuh datang ke masjid, maka sama saja 1 malam itu dia sholat. Dia tidak tidur, dia tidak bicara, dia tidak istirahat, sholat terus. Begitu sholat subuh jamaah, ini si Paul orang salam, dia berdiri. Dilihatin sama si Udin, lah ini bocah sholat subuh nambah. Selesai 4 rakaat, dia tanya, lu sholat apa Paul? Subuh. Lah kok orang-orang 2 lu 4? Begini coy, 2 aja banyak, apalagi 4. Nah, ini orang sok tahu namanya. Jangan dirubah-rubah bos. Iya, dia orang sok tahu, dia pikir oh secara logika Pak 2 aja banyak, apalagi 4. Padahal salah ngotot seakan-akan dia benar. Nah ini nih orang udah salah ngotot, itu yang jelek mas kalian. Jadi segala sesuatu dengan ilmu, ibadah dengan ilmu ya. Kayak orang ibadah, kalau tanpa ilmunya mardudatul la tuqbalu. Ibadahnya nggak sempurna Pak, ditolak karena nggak ada ilmu. Sholat tunggang tungging, bacaan nggak tahu. Jadi semuanya harus dengan ilmu. Makanya wajib, karena perintah wahyu yang pertama Rasulullah suruh baca Iqra, tapi bismi rabbikal ladzi, dengan selalu menyebut nama Allah. Baca, cari ilmu yang tujuannya untuk apa? Harus selalu ingat kepada Allah. Ilmu dunia wajib karena kita hidup di dunia. Ilmu akhirat apalagi karena kita bakal pulang. Jadi makanya benar kan saudara, cari dunia seakan-akan kita nggak bakalan mati. Gak dilarang kita jadi orang paling kaya, gak dilarang kita jadi konglomerat, boleh. Tapi ingat, dibalik kesibukan, jadikan tuh harta kamu untuk apa? Menjadi alat menuju rumah Allah, menuju rumah yang hakiki yang namanya kehidupan akhirat. Jangan harta justru menjadi beban kita, menjadi tanggung jawab yang berat. Karena pertanyaannya 2, dari mana ke mana. Kita malu kadang sama Rasulullah doanya begini Pak, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Kita kan doanya minta apa? Minta kaya. Rasulullah minta miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan saya dalam keadaan miskin. Kenapa? Karena bahwa dunia akan menjadi beban. Lain kalau memang dunia kita jadikan sarana untuk mencari ridha Allah, luar biasa, sempurna sekali hidup kita. Dunia akhirat dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kita mau pas dia. Wahsurni yaumal qiyamati ma'a jumratil masakin, dan bangkitkan saya nanti di akhirat di padang mahsyar bersama golongan orang-orang yang miskin. Jadi kita mau kebalikannya, kita minta kaya lalu ya. Itu manusiawi bos sekalian. Kalau kita hidup, kalau punya hayalan, punya cita-cita, nggak boleh setengah-setengah. Bangun masjid, jangan berde. Saya punya cita-cita tuh, jangan-jangan pengen beli tanah tuh 1 hektar, bangun masjid raya.
Anggaran detik itu kurang lebih 2 triliun. Boleh gak itu? Boleh. Rumusnya ada, sedang kita bentuk timnya, Pak. Membangun masjid raya di Bekasi, lokasi udah ada, Pak. Ya, hayalan tapi coba, Pak. Bukan satu hal yang mustahil. Karena ada Allah. Makanya jangan berpikir kerdil kita. Bocah sekolah kita pikirin malam ini. Bocah mau ujian bulan depan dipikirin bulan ini. Kira-kira bocah sanggup bayar nggak sekolah? Kalau kita pikir begitu, musyrik, bos. Kalau kita berpikir kalau sesuatu yang belum terjadi dan kita melupakan Allah, kita bilang ya Allah, tapi nyebut Allah. Kadang berunding sama bini, ini anak mau masuk kuliah pun. Kira-kira kita punya duit atau kagak? Itu udah musyrik, bos. Kenapa? Kita sudah melupakan Allah. Timbang kuliahin bocah 1 mah kecil, timbang mempanin mulut 6 biji mah 1 rumah kecil bagi Allah. Cuman kita yang kagak sadar. Musyrik itu bukan kita anggap ini cincin, untung makan cincin ini mana kesenggol, ini jalan cacing, untung makan cincin kalau kagak mau mati gua deh. Cincin bakal alasan. Mungkin gara-gara kesenggol itu kemudian cuma kena anginnya doang, bukan dari cincin, bos. Bukan dari wapak, bos, dari doa. Bapak minta, ya Allah, perasaan saya doa 5 waktu ini mulu minta kaya. Allah ganti tuh, gara-gara mobil kontainer lewat, cuma keserempet doang tuh gantinya kaya tuh. Jadi bukan berbentuk nikmat materi saja, Pak. Nikmat sehat, nikmat hidup. Bukan karena sebab lain, Allah mengganti doa-doa kita yang kita tidak sadari dengan rezeki dan nikmat yang lain, termasuk selamat dari kecelakaan. Itu dari doa yang setiap hari kita minta. Makanya jangan pernah bosan doa. Di sholat berjamaah doa, imam pimpin doa. Ustaz di Mekah kan gak ada doa. Iya, Ustaz di Mekah gak ada kunut. Iya, jangan kalau kita sudah masuk ke daerah, ikutin kearifan di situ. Orang nggak kunut, ya udah kita masa kunut. Dosa nggak sah? Tidak, oh ada imamnya kok. Syekh Sudais, Imam Mekah, pernah datang ke Jakarta. Di sana beliau kalau imam, Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahnya sir. Begitu didaulat imam di Jakarta, di Istiqlal dia baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa dia tahu Jakarta pakai Bismillah? Jangan. Inilah etika dalam kita beragama. Beda paham tapi menghargai. Kayak Nurali begitu, pernah di Bogor juga. Ketika kami mengadakan diklat dulu di Bogor, sholat subuh nggak kunut, beliau nggak kunut. Kita makan diri lagi, Allahumma hdini biman hadain, kagak langsung sujud, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kebalikan ketika memang imam yang pakai kunut, angkat tangan dong, doa. Jadi saling menghargai perbedaan. Masalah furu'iyah macam-macam. Masalah usuliyah nggak boleh dirubah. Rukun iman 6 jangan dikurangi jadi 5. Rukun iman 5 jangan rukun Islam 5 jangan ditambahin jadi 7. Sesat itu alirannya namanya. Kalau bicara masalah khilafiyah dari dulu udah ada. Ulama-ulama itu orang-orang soleh, orang-orang yang luar biasa keilmuannya. Kita jangan sok tahu, ya. Ini sengaja sampaikan karena akhir-akhir ini banyak yang pada ribut begini begitu ya. Kita sering adakan sharing, kita adakan mujakarah dengan para ustadz, ya begitu. Kalau masing-masing bersikukuh dengan perbedaan itu tadi, maka akan memecah umat Islam. Karena yang penting prinsipnya usulnya jangan dirubah, pondasinya jangan diutak-atik, rukun iman, rukun Islam. Ya. Oh iya, udah 1 jam, lupa saya, kasihkan saya. Baik orang sekalian yang dimuliakan Allah, tadi saya sampaikan tentang Allah atau sebab-sebab Allah mengangkat keberkahan.
itu, mari dari mulai yang pertama tadi kita undang keberkahan Allah dengan merajut hubungan kepada Allah, hablum minallah dan hablum minan nas. Kalau kita mengaku mencinta Allah, maka aktsaru dzikrahum, perbanyak mengingat dengan berzikir kepada Allah. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, perbanyak silaturahmi melalui media pengajian ya, atau musyawarah-musyawarah atau silaturahmi. Dan yang kedua, kita pelihara keluarga kita, terutama anak perempuan ya, istri kita. Yang ketiga, kita selalu berdoa karena kita bicara masalah undang-undang, bicara negara, kita bagian dari sebuah negara. Kita hanya berdoa mudah-mudahan ya para pemegang keadilan, para penegak hukum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jaga hati kita sekalian, jaga ukhuwah, persaudaraan, jaga ketertiban, kenyamanan, karena kita barang tinggal di sini sama-sama tujuannya pengen hidup. Kita hidup di sini, insya Allah juga mati di sini sekalian. Jadi buang ego, buang yang menurut kita itu paling benar, karena tidak ada yang paling benar kecuali kebenaran hanya milik Allah. Para sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini ringan langkah, ikhlas hati, nyaman duduk, semuanya Allah catat sebagai amal ibadah. Kembali Allah berikan kita keberkahan umur, berkah rumah tangga, Allah berikan keberkahan rezeki kepada kita. Allah hadihin ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, mudah-mudahan tuan rumah yang malam mengambil tempat di sini, sahibul wajad, sahibul wa'id ya, hajatnya alhamdulillah, juga tahadusnya Allah sudah angkat penyakitnya, juga pemilihan RW yang baru saja digelar, alhamdulillah kepilih lagi Pak RW kita. Kabarnya beliau kurang sehat ya? Beliau kurang sehat. Insyaallah mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesabaran, dan Allah berikan keberhasilan, kesuksesan dalam memimpin wilayah di RW 17 ini. Allah hadihin ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah بسر ما قرأنا وبجاه من توسلنا أن تقبل ما به دعوناك وأن تطيعنا ما سألناك أن تسرنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دوام يا سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Aziz Sulim yang telah berikan tausiah kepada kita semua. Alhamdulillah Pak, waktu 1 jam kita nggak terasa. 1 jam Pak. Ya mudah-mudahan di lain kesempatan kita tausiah beliau bisa dilanjutkan.